Halo, selamat pagi. Good morning. Ning ning. Guten Morgen. Sugeng, enjing, enjang. Aduh. Hai, selamat pagi semua. Welcome to Duet Siaran Pagi. Dave Iwet kembali lagi siaran pagi hari ini, menyapa geng duet yang sudah hadir bersama-sama kita. Hai, tiba-tiba di Solo. Welcome to Solo. Solo pagi ini cerah banget. Agak mendung sedikit sih, agak berawan, but overall very okay. Ini sudah aku pin untuk buke bunganya yang ingin mengirimkan, monggo silahkan dikirimkan bunganya. Kita punya 27 target katanya, sementara KPI tap-tap juga masih kita terus encourage teman-teman untuk bisa tap-tap layarnya supaya kita bisa dapat 1 juta likes di jam 8 tepat pagi hari ini. Go ahead. Oh, 1,1 juta katanya Ripin. Dan Ripin, makin hari Ripin ini makin lincah ya, lihat-lihat ya. Selamat pagi Kendari. Selamat pagi teman-teman. Rupanya juga ada beberapa geng duet yang hadir di Solo. Jadi saya menyapa teman-teman di Solo, geng duet yang ada di Solo langsung dari Solo. Sedap. Bintaro cerah ya pagi ini ya. Aduh. Bekasi mendung lagi, iya nih. Bekasi kemarin juga aku dapat kabar masih lumayan banjir ya kalau nggak salah ya, sempet ya. Mau minum teh tapi tehnya panas banget. Baru selesai olahraga tadi, agak terlambat olahraganya, jam 6:15 kayaknya baru mulai. Terus selesai tadi 6:45, langsung buru-buru naik ke atas karena siap-siap untuk siaran. Sebelumnya tadi kenapa terlambat olahraganya, karena mesti ngewiron kain dulu. Tuh, persiapan buat pagi ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Dev katanya udah ada. Kak Iwet di mana? Silahkan geng duet, boleh dibantu dijawab. Oh, udah hadir dia. Aduh. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Gue lihat kemarin geng duet. Big Hair Don't Care, tiba-tiba pas di panggung lepek rambut. Deki ya, rambut gue tuh, makanya kalau bilang gitu ya, gue cuci belum, dibikin ngembang aja, karena mau segede apapun, gue segede keong emas pun, pasti dalam 15 menit begini. Mau lu kasih crimple di akar, mau lu, kecuali sasak ya, tapi gue nggak suka disasak ya. Jadi ya pasti akan kempes, you know. Di hairspray akarnya nggak bisa, di hairspray akarnya. Oh, mendadak pakar rambut ya, udah langsung ngasih hairspray akar. Untuk seseorang yang nggak punya akar tuh cukup ahli ya, kayak narasumber di sosmed nih. Akar, mungkin aku tidak punya akar rambut, tapi akar budaya aku kuat loh. Wadidaw, akar budaya. Cheers. Gobanggo cheers. Tapi kalau soal budaya sih lo nggak ada lawan sih. Ya, iya, lo pemahaman lo terhadap budaya sih gue nyerah. Hati-hati pemerhati budaya. Gila. Lo ya boleh ampun. Influencer Asia Pasifik pemerhati budaya. Hati-hati. Aduh, serem banget.
Ya kan? Ya. Gue tuh ya. Ini khusus kalau Melanie sempat bilang kan, Melanie tuh sempat dinobatkan sama netizen sebagai ratu unboxing wedding, ya kan? Ratu unboxing wedding ya. Nah, kalau gue adalah raja unboxing event nasional, event kenegaraan. Aduh. Bro, event kenegaraan yang lu hadiri dalam setahun cuma sekali. Berarti lu unboxing cuma sekali. Ya itu dia, once in a blue moon. Begitu ada, makanya tolong di like, di share gitu. Kita engagement kita mah tempo-tempo, nggak tiap hari, ya kan? Oh, lagi baca, cari informasi. Enggak, kok ini gue cuma satu yang nyala, kenapa ya? Oh, baterainya habis kali. Bo. Lu pernah lihat gue norak nggak, Bo? Waduh. Norak yang sampai kayak jejingkrakan gitu. Oke, ini baru jam 7.05 ya dengan jumlah tab 41,9 and going up 42,2. Jangan lupa di-share, jangan lupa join our fans club. Sudah dimulai dengan pertanyaan jebakan ya. Kalau gue jawab jujur, lo akan bete. Kalau gue jawab nggak jujur, gue menyalahi ajaran agama ya. Ajaran agama ya. Mungkin akan lebih mudah dijawab kalau pertanyaannya dibalik. Gimana tuh? Seberapa sering gue nggak norak? Nah itu gue gampang. Jangan, ini sekarang ke gue. sorry ke gue ya, ke gue. Iya, ini buat lo. Kenapa emang? Pernah nggak lihat gue norak sampai gini, norak deso anjir gitu? Ada sih, Wet. Masa-masanya lu norak tuh ada. Dulu. Ada. Tapi kan sekarang udah behave ya. Lu gak mau banget sih gue keren, kenapa sih? Gue tuh udah beli jasnya di Archie loh. Bukan mengenai barangnya, tapi mengenai siapa yang pakai. Iya, bisa aja lu Gimana? Coba jawab dulu. Pernah nggak lu lihat gue norak sampai deso banget anjir gitu? Udah semakin jarang sih sejujurnya. As you age, kan katanya teorinya adalah as you grow older, you would know what works for you. Secara penampilan ya. Jadi mungkin secara jujur mungkin gini, mereka yang masih kelihatan norak di umur kita ini, mereka yang gagal mencoba dan mengeksplorasi gaya dan tahu apa yang cocok buat diri dia, sehingga ketika mereka di umur segini masih norak gitu. Iya. Nah, lu udah semakin jarang sih, udah semakin jarang. Iya. Oh, dulu berarti gue norak banget ya anjir. Ada masanya lu kayak OKB yang kayak butuh validasi gitu. Ngerti gak lo? Kayak santai dikit aja kak gitu. Ngerti gak lo? Ada masanya. Iya. Tapi itu adalah proses penemuan diri ya. Saat rambut lu mendadak warna-warni, terus pita lu segede gonggong, terus saat alis semua masih pada lebat, lu alisnya tipis banget kayak Wulan Guritno di drama seri Pondok Indah. Kayak Jovanka Alexandra. Jovanka siapa? Mbak Mardova. Jovanka Mardova. Ya, Jovanka Mardova ya. Kemarin gue norak lagi, tapi bukan urusan baju. Tapi mobil. Gini ya, Wet. Mobil lo itu mobil listrik. Bukan mobil gue. Kalau mobil gue mah sampai mobil gue norak, itu keterlaluan. Kenapa? Gimana nih ceritanya? Oh, lu udah nggak follow gue berarti. Lu nggak lihat story gue. Lu keterlaluan. Atau lu mute gue. Enggak. Sebentar. Ada orang datang. Sebentar. Wah. Oh, lu di hotel. Gue sampai nggak ngeh. Lu ngapain pagi-pagi di hotel? Semalam lu ngapain? Nggak pulang, diusir sama orang tua lo? Sabar, tenang pemirsa. Deodoran gue baru datang. Gue lupa bawa deodoran. Gue nggak tiap hari lo pakai deodoran. Gila kali. Pantesan lu suka bawa ketek ya. Sialan lo. Gue kan udah dioperasi. Gue udah nggak punya kelenjar bau, gila. Oke, satu-satu ya. Mungkin kalau Mas Dev nggak mute aku, masih follow aku, lihat story aku, Mas Dev mungkin juga akan melihat ya betapa noraknya aku semalam gitu.
ya. Jadi gue itu kemarin sore itu landing di Solo. Oh, lu di Solo, bro? Ya kali gue tiba-tiba hari-hari nginep di hotel. Ya, lu kan pernah suka nggak ada juga. akalnya. Heeh. Iya, Itu bener. bagian lu norak Bener, zaman dulu tuh ya bener, itu. bener. Kali ini enggak. Gue lagi di Solo. Hari ini tuh ada acara namanya adalah Jumenengan. Jadi Jumenengan itu perayaan kenaikan tahta gitu, ya. Oke. Di Banyak ya agenda Mangkunegaran. kegiatan masyarakat Solo ya. Iya, banyak. Memang meriah, kota ini tuh meriah. Selain kulinernya juga enak. Nah, gue kan punya temen di Solo, lu inget nggak? Yang Yang dagang tukang jualan es teh es Solo. teh. Nah, bener. Yang orang kaya tapi katanya cuma naik motor tapi punya mobil Tesla robot. Cybertruck. Nah, Lu itu dijemput di airport pakai itu. Di runway-nya, lu turun dari pesawat, tiba-tiba tuh mobil udah Panggilan kepada Bapak Iwet Ramadan, perwakilan dari Ripin, mobilnya sudah siap. nggak gitu juga sih. Gimana? Dijemput di hotel, Bo. Ini susah cerita sama lu nggak suka mobil soalnya. Try me. Sulit, lu nggak paham. Iya, bagian mana yang noraknya? Lu udah pernah lihat belum sih mau bentuknya si Cybertruck itu kayak apa? Udah lihat gue di sosial media walaupun belum lihat aslinya. Kenapa? Kayak apa coba Cybertruck itu? Kayak robot, kayak rautan pensil, kayak sepatu Crocs. Oh iya, benar. Iya Pinter. kan? Kayak Pinter. rumahnya Robocop, kotak-kotak Iya, gitu, kayak nggak iya, diamplas iya, ujung-ujungnya. iya, Kalau punya anak iya. kecil nggak bisa punya mobil itu tajam, bro. Kagak. Gue kemarin dijemput pakai itu di hotel. Oh, Nah kan, nggak menarik jatuhnya kalau sama lu. terus gue mesti apa komentarnya? Gila anjay, hancur bro, Aduh. gokil, sokil, sikil di Sop Endul. Terus apa? Gue mesti, wow, is it your first time? Terus dijemput itu lu duduknya di mana? Di cupnya. Ya udahlah. Ya cerita aja sih, Bo. Ya Allah, sarcasm is my love language, you know. Nggak ada reaksinya gitu. Itu reaksi gue, wow, orang kaya ya yang jemput lo, gitu. Itu gini, di Indonesia itu mobil cuma ada 5. Oke. Oke. Yang di Solo ini setirnya kanan. Cuma satu-satunya di Indonesia. Wow, amazing. Nah, udah nggak usah lah. Udah nggak usah. It's okay. Kurang bermakna. Udah it's okay. Terus apa rasanya, Web? Naik mobil Nggak yang ada, ada di Dev. Indonesia, yang di dunia ini cuma 5 dijemput di mobil bintang 3, itu apa rasanya? Nggak usah, udah it's okay. Kita Apa bahas rasanya? aja. Sayang. Wow service. Apa service usah. kemarin lo mau bahas? Apa lo mau bahas kemarin? Apa? Nggak usah, it's okay. Bintang lu Aries ya? Doyan ngambek deh. Enggak, tapi gue yang jelas bukan Capricorn. Iya, tapi kan nggak pernah ngambek saya. Dingin kayak kulkas. Terus apa rasanya, Web? Apa rasanya? Udahlah. Bagian mana yang menurut, jujur aja sih lu jawab, bagian mana yang menurut lu norak dari pengalaman itu, sayang? Karena begitu turun kalau dijemput pakai mobil itu gue biasa aja, kayak oh ya udah masuk aja ke dalam mobil. Tapi begitu itu mobil masuk, itu mobil warnanya silver. Silvernya bukan dicat. Ini gue kasih tahu tuh mobil ya. Itu mobil dibuat dari bahan untuk pesawat ulang-alik. Ya, fake appreciate, betul sekali. Iya benar. Dibuat dari pesawat ulang-aling. Iya udah nggak apa-apa, nggak bisa ditipu, Dev. Berarti itu- kalau emang lo nggak paham trying. mobil, ya udah, I'm it's trying. okay, nggak apa-apa. Gue mungkin Jadi- lebih baik ngobrol sama temen lo yang kemarin ngebahas mobil orang jelek aja kali ya. Mungkin dia bisa lebih Jadi- appreciate. Mobil itu tuh itu material mobil itu sama kayak pesawat ya, Bo? Pesawat ulang-alik, Dev, bukan cuma sekedar pesawat. Pesawat ulang-aling. Waduh. Bukan ulang-aling, ulang-alik. Aduh, capek banget. Ulang-aling mah kolang-kaling, no si Mike kirim.
Kok ulang alik? Ulang alik. Alik itu bukan bahasa Indonesia, bro. Lu boleh jago soal mobil. Yang kuliah A4 gue bahasa ulang aling. Apa ulang alik ya? Oh, ulang balik. Ya, gimana sih, Pak? Pesawat luar angkasa. Oke, nah terus apa rasanya? Udah itu aja, gue melankolis. Oke, I get it, itu mobil satu, one of a kind. Di Indonesia cuma ada 5, ini setirnya kanan, yang lain setirnya di atas, meren. Apa rasanya? Lu sebagai penumpang, apa rasanya? Nggak ada, Dave, biasa aja. Gue langsung merasa gue tuh norak, hina banget kayaknya tuh sampai segitu hebohnya sama tuh mobil. Oh, I'm happy that you get to experience something for the gue nggak first butuh time. digituin. Udah, Terus yang lu butuhkan dari diskusi ini apa, sayang? nggak ada, Bo. Nggak ada. Mungkin kalau lo yang cerita ini lebih menarik, lebih seru, dan lebih norak kayaknya ya. Mungkin lo akan foto di atas mobil itu sambil split mungkin ya. Tapi kalau gue enggak sih. Iya, benar. It's okay, nggak apa-apa. Ya, gue tuh sekedar warga yang ngelihat. Mungkin kalau ada warga yang pengen foto di depan Ferrari, gue enggak. Depan Porsche gue enggak. Tapi kalau mobil Cybertruck tuh gue kayak anjay, ada mobil beginian gitu. Lu bayangin jalanan Solo tuh kecil-kecil, tiba-tiba tuh mobil ada gitu. Itu kan kayak gitu ya. Oh iya. Oh, pengalamannya cukup mencengangkan ya. Iya. Nggak ada yang hurt me. Jangan nanya who hurt me. Gue cuman butuh ekspresi dari temen siaran gue aja. It's okay, nggak apa-apa. Coba second try. Nggak usah deh. Bo. Nggak usah. It's okay. Banget. Nggak usah. Tuhan tuh nggak baik usah. banget ya sama lo akhirnya bisa ngerasain naik mobil Tesla pesawat ulang alik. Gila, It's okay. ya It's okay. Allah, barakallah. It's okay. Iya. Ukti. Nggak apa-apa. Astaga, Tuhan Nggak apa-apa. Yesus, lu tuh Iya. istimewa banget tuh. Iya, You got to iya. experience this Iya, in your iya, life. iya. Ini mobil Iya. yang katanya mobil kuat banget, lebih Nggak, kuat dari nggak. baja. Iya, Pas iya, iya, launchingnya dia ditiban Iya, iya, hammer, iya. mobilnya Iya. nggak goyang sedikit pun, Iya. sama seperti daya juang lo di tengah porak-pariknya ekonomi dari 97. Nggak, Daya nggak. juang lo ini kayak mobil Tesla, wet. Nggak apa-apa. You Nggak deserve apa-apa. the experience, wet. It's okay. Porak-poranda Gitu. bukan porak-parik. Iya, porak-poranda bukan porak-parik. Iya. It's okay, nggak apa-apa. Iya. Kemarin mau bahas topik apa, Dave? Yuk kita mulai yuk siarannya yuk. Enggak. Tapi jokes aside ya, Itu mungkin lo harusnya mulai dengan harga. Gua kan orangnya matre. Harganya berapa? Iya. Baru gua akan tercengang. Harganya Iya. berapa? Jangan deh, pokoknya itu indennya 5 tahun. Wah, udah keburu nggak pengen punya mobil ya, Yan? Iya, lebih dari 10 M harganya. What? Oh, harus gitu ya. Iya, kalau mobilnya ditatah berlian baru lo ya. Iya. Lu tuh dimulai dari value 10 Iya. M. Lebih. Itu Raditya lebih dari 10 M. Iya, Bro, lebih. itu Raditya Dika dengan mobil lu bisa Iya. pensiun dini. Lu dapat Iya. apa? Iya, gue sih nggak dapat apa-apa ya. Gue cuman dapat noraknya aja karena lihat tuh mobil. Enggak, orang yang punya. Oh, berarti dia punya duitnya lebih dari 10 M. Jualan es teh doang bisa begitu, Wet. Kita Iya. ngapain jualan IP, Wet? Udah mulai sekarang nggak ke dapur aja ngaduk teh. Ngapain kita repot-repot mikirin IP? Wow, 10 M. Iya. Kalau Mercy itu ada yang 10 M nggak sih, Nek? Nggak, masih di bawah itu jauh. Single. Enggak, double. Nggak, yang punya masih single. Janjian ketemu di Tinder dong, sayang. Double. Wow. Ya. Hebat. Ya. Mobil lain ada mungkin yang harga segitu tapi nggak dibuat dari bahan pesawat ulang alik sih. Terus jadi dia kalau kayak di Jakarta lagi hujan gitu, pohon tumbang, dia aman dong berarti. Nggak gitu juga sih. Nggak Kalau- gitu juga sih. Es teh tuh harganya berapa sih, Wet? 10.000 kayaknya ya. Nah, apa 5.000 gitu. 15.000 lah, taruhlah kalau di kantin gue tuh Nggak 15.000. nyampe.
Nggak nyampe. Kalau es teh itu harganya 10.000 untuk bisa 10 M aja kasarnya, dia mesti jual berapa gelas ya? Banyak gelas dong tentunya, berjuta-juta. Ada teman gue mau dibawa ke restoran fancy apapun minumnya es teh. Nah ini salah satu penyumbang harta kekayaannya. Beda dia es tehnya yang di pinggir jalan. 1 juta gelas katanya, ada yang komentar. Ya lebih. Se-Indonesia jualannya gimana menurut lo? Pantas lu udah gak terlalu semangat main sama gue ya, Nek. Iya gitu deh. Makanya kalau misalnya lo cerita apa tuh gue cuman gini, oh iya gitu. Oke, jadi mau kita bawa kemana nih hubungan kita setelah ini, Web? Tapi ya, dari obrolan tadi ada satu pelajaran yang bisa diambil. Coba geng duet tulis di kolom komen. Apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil? Ada pelajarannya. Oke, aku Ada. dulu ya. Aku dulu ya. Ada pelajaran. Aku dulu ya. Bahwasannya di atas langit itu selalu ada langit. Betul, itu satu. Itu benar yang pertama. Dua. Menurut gue, kan I collect feel good folder in my life ya. Betul. Yang masuk ke dalam one of those most precious cherished moment yang akan kita ingat itu selalu adalah pengalaman pertama, Web. Iya. Begitu kedua, ketiga tuh udah biasa aja. Kayak in your case, Bener. mungkin ini adalah pengalaman pertama lo naik mobil 10M. Atau Betul. sebelumnya lo udah pernah naik mobil 10M? Mobil lain pernah, tapi bukan Cybertruck. Oke. Jadi ini mungkin bukan pengalaman pertama ya. Mungkin ini pengalaman Iya. pertama lo naik Cybertruck ya. Iya, Cybertruck Tesla, dan ternyata kenceng loh tuh mobil. Gue pikir tadinya pelan. Iya. Iya sih. Itu sama kayak kemarin gue di Cikini, gue naik di gerobaknya Tan Ek Chuan ya. Itu pertama kali sih gue mencoba ngedorong roti. No seriously, gue pikir gampang loh. Ternyata susah Iya. loh. Susah, berat itu berat. Dia harus menavigasi gerobak di depannya sambil 2 menit sekali mencetin, sambil sesekali teriak Tan Ek Chuan, sambil ngelihat jalan kiri kanan. Iya. Berat loh. Iya. Jadi next time gue nyetir, gue di jalan raya, gue ngelihat abang gerobak roti atau gerobak beca atau gerobak apapun, gue akan lebih mindful sih dalam memberikan jalan, karena I know it's Bener. hard, it's difficult. Betul, Nah terus betul. apa pengalaman lain kira-kira yang Kisanak dapatkan, sayang? Ketika lo berkomunikasi, lo harus tahu angle apa untuk membuat lawan bicara lo tertarik. Tadi gue salah. Gue salah dengan, gue lupa kalau lo tuh nggak peduli sama storytelling. Lo mau dibilang cangkir ini tuh dibuat dengan tangan, menggunakan tangan ini, tangan itu, dicat dengan bubuk bekas kopi. Lo kayak, oh, begitu gue bilang ini cangkir harganya 100 juta, lo gini, anjir, nah, lo emang bener-bener ngapain lo beli tuh cangkir 100 juta? Ya, harusnya tadi dibuka dengan gue kemarin naik mobil 20M. Dia pasti langsung berhenti, langsung gini, mobil apa, Nek? Gitu. Harusnya gue buka dengan itu. Ya, itu You need pelajaran. to know who Itu you are pelajaran. talking to. Betul. Selain memang betul, cewek nggak suka mobil, itu betul. Ada yang bilang, oh, mungkin yang ini lo akan tertarik. Diundang sama Mondial tanggal 26 Februari. Ya, dinner sama Nicholas Saputra. Bisa datang, Mas Dev? Gue di sebelah Niko nggak duduknya. Lo di pangkuannya Niko katanya. Hadir. Anjir. Kayaknya Niko jealous ya. Kemarin gue bikin konten sama Reza Rahadian ya. Terus dia sekarang mepet Apa? gue ya. Ih, Dia balik apa lagi ini? dalam hidup gue ya. Kayaknya dia gak suka deh. Gue perhatian sama orang lain ya. Cuman dia terlalu gengsi untuk ngomong ya, Nek. Dia kan cool gitu ya. Bahasa cintanya dia, bahasa jealousnya dia gitu ya, Nek. Iya, amit-amit. Iya, gue mah tahu cowok-cowok begitu. Gue mah Ih, apal. gila anjir. Lo mulai mirip no sama teman syuting lo. Siapa namanya? Cica Jessica. Siapa?
Cika Jessica. Iya bener, Cika. Cica Lo mulai di mirip kayak dinding. Cika. Cica di dinding. Salah, Cica Kuswoyo dong. Gimana sih? Suka nonton dia Intan. Tapi betul, betul. Harga, kalau gue tuh mulai dari harga, wet. Ingat status Iya. gue ini MC Oke. wedding top tier prasejahtera yang masih berjuang melawan jamur di kediamannya, ya. Jadi desimal meter, oke? Paham? Aduh. Itu sebuah ini ya, apa tuh namanya? Bukan proximity. Proximity itu kedekatan. Kalau lawan tuh apa ya? Ada ya istilahnya tuh apa ya? Anti proximity. Gampang banget. Lawannya proximity, anti proximity. Paradoks. Itu MC top tier, MC wedding top tier, prasejahtera. Itu begini, boom hilangnya. Iya, kayak layer gue kan. Say, let's take a moment to admire my layer. Kemarin dia gue Najis. pada nanya, gue baru potong. Buat yang rambut panjang ini layer itu penting loh, wet. Dia memberikan volume, dia memberikan form. Jadi daripada lu repot, gue repot ngejawabin DM satu-satu, aku mau spill. Kemarin aku potong di hairdresser, penemuan baru aku. Jangan digeruduk, ntar jadwalnya dia repot buat gue. Sebel nih gue. Namanya Mawar Hutapea di Headline Salon ya, beauty parlor di Plaza Indonesia. Gue kemarin sebelah-sebelahan sama Ibu Mia Egron. Jadi lo tahu ya status salon gue ada di mana. Warga prasejahtera ini bisa nyalon juga di salon tempat Bu Mia Egron nyalon Cin, ya. Mawar Hutapea. Inilah yang disebut sebagai lebih besar pasak daripada tiang. Boleh abis itu makan nyarinya food court. Yang penting potong rambut Citra, say. Gak bisa gue. Gak bisa. Pengen nyaut rasanya. Beresin tuh jamur di rumah lo. mendingan lo panggil rentokil sama pakai Ya. kapur barus daripada lo potong rambut. Nggak bisa, Bo, say. Bo. Kayaknya lo harus pakai itu deh, sumpelan yang di atas ini, jadi pala lo tuh agak mumbul atasnya. Trepes Agak banget gitu. Bo di sininya. Agak gitu. Tahu kan lo? Ada tuh yang kayak sanggul-sanggulan gitu ditempel di sini. Tahu kan lo? Kayak Butina Andrean dong, Eka saya. Nggak masalah ya. Butina Andrean hartanya banyak loh, bandanya banyak. Nah, dari situ gue mau jadi dia. Nah, hari ini tema siaran kita paradoks, guys. Tadi ada yang bilang, lucu banget ya orang botak ngasih tips rambut. Ini paradoks. Walaupun aku tak berambut, tapi aku berpengetahuan. Tapi gue setuju dengan poin lo adalah, Iwet. Lo kalau ngomong dengan orang, cara lo berkomunikasi itu sesuai dengan lawan bicara lo, bukan Benar. dengan gaya lo. Jadi it's Betul. not about you, but it's to who you are talking to. Yes. Sedikit mengenai itu ya, kan semalam itu di Paris lagi Couture Fashion Week ya, atau Fashion Week sih, gitu. Lagi Fashion Week lah. Emang iya? Bro, udahlah, lu boleh tahu soal Tesla, soal mesin ulang-alik ya. Kalau fashion, udahlah, lu tuh cuman follower sama kayak gue. Tapi gue deket sama epicentrum. Anjay. Gue nih harus deket sama dunia fashion, wet. Karena fashion itu api. Gue tuh air, gue butuh api, wet. Anjay, baru dibacain aja. Terus kan Dior baru ganti tuh desainernya Jonathan Anderson. Nah, terus semalam dia bikin koleksi haute couture ya. Kan bedanya couture sama haute couture dari penelusuran Gemini gue semalam jam 9.30 malam. Kalau ya sama-sama dijahit tangan, sama-sama dibikin menggunakan tangan, ya masa pakai kaki ya. Tapi maksudnya bukan pakai mesin. Tapi kalau haute couture itu bersertifikasi. Jadi ibarat sekolah tuh dia terdaftar begitu ya. Bertanya deh, bacanya tuh haute couture atau haute couture? Haute couture. Yang bisa bahasa Perancis mana sih, bacanya apa ya? Kayaknya haute couture ya. Haute couture gitu. Haute couture. Haute couture. Tuh kata apa tuh haute couture? Haute couture ya. Terus ada satu media dan semua kan membahas mengenai koleksinya. Ada yang membahas, ada yang ngebash, ada yang membahas sisi positifnya, ada yang membahas how fresh it is gitu. Tapi ada satu media, Iwat, memulai pembahasannya menurut gue kena ke Gen Z para pembacanya.
dan ke market barunya show-nya Dior ini. Si media ini, aduh gue lupa share lagi. Media ini membahas dengan ini jadinya kalau orang yang sudah mengamati fashion selama 15 tahun membuat koleksi haute couture pertamanya. Terus kan orang langsung, what? Dia pengalamannya 15 tahun. Terus slide kedua, paragraf keduanya adalah mengetahui sejarah membuat point of view lo terhadap masa kini menjadi menarik, berwarna, dan solid. Gue kan langsung gini, hah, mengetahui sejarah gitu. Kan buat anak sekarang, dia nggak tahu dong, oh koleksinya JW Anderson, oh bagus ya, struktur ya, apa ya, kecuali lo adalah penikmat haute couture ya. Buat yang rakyat jelata, oh bagus, keren ya dia. Sedikit dong yang tahu bahwa beberapa desain yang dia tampilkan di Raga Runway semalam, itu adalah Raga Runway. Raga Runway. Bahasa lo puyeng banget. Bahasa lo puyeng banget. Ini kata Raga Runway. Gue aja baru tahu tuh kata-kata Raga Runway. Baik. Gue juga baru ngarang wet, gue nggak tahu ada apa enggak. Pede aja dulu bro. Iya. Benar. Di dalam ya kan? di Raga Runway semalam terus. Betul, iya kan. Beberapa koleksinya dia itu terinspirasi dari koleksinya John Galliano yang pernah menjabat di posisinya dia beberapa tahun silam, beberapa puluh Takut tahun banget. silam. Rio bilang udah siap gantiin Maria Lirungan. Coy. Kurang behave dia mah. Bazar, kalau dari Maria digantiin ke gue, fix jadi Bobo loh. Tiba-tiba covernya Nirmala. Bosen ya, kartun kali ya. Nirmala tapi kutur. Enggak. Majalah Bazar harus ada mukanya, tiba-tiba cuma tangan kalau gue. Terus udah gitu. Iya kan, jadi maksud aku point of view pembahasan beritanya tuh keren ya, karena gue aja nggak tahu loh wet, gue tuh yang gue nih kan rakyat ya, gue nih grassroots prasejahtera. Oh ternyata koleksi semalam itu ada beberapa terinspirasi dari Galliano, makanya John Galliano datang ya. John Galliano udah nggak pernah, udah lama nggak datang begitu, kayaknya dia udah rematik deh. Dia udah secluded di villanya dia di salah satu desa di Paris, gue nggak ngerti di mana. Kayaknya kan udah depresi baru sembuh. Nggak ada yang peduli sama Akika Stratuirda. Udah post power syndrome, udah nggak ada temen ya nek. Soalnya dia kan jauh, mau teleponan janjian sama Peter Sayarang sama Dani Dahlan. Aduh rempong ya beb, masa gue sendirian. Udahlah nggak usah datang asai gitu. Nah kemarin dia datang diundang sama si JW Anderson. Dia datang berdua. Emang John Galliano temenan sama Peter Sayarang sama Mbak Dani Dahlan. Om Peter sama. Ya kan seangkatan beb. Ya gue ngarang aja. Yang keluar dari mulut gue tuh jangan lu percayain. Nah, berarti kalau gitu kita jangan terlalu dengerin Dave, guys. Jangan terlalu percaya sama dia. Iya sih, tapi kan orang demen yang halu-halu kayak gue gini. Tapi itu benar. Kalau John Galliano sama Rihanna datang benar, karena Rihanna terlambat 57 menit, say. Lah udah selesai dong show-nya. Ditungguin lah Rihanna. Oh, benar juga. Iya, terus udah gitu. Jadi my point adalah hebat ya si wartawan ini nih Wet gitu, bahwa yang dia pakai sebagai hook adalah mengetahui sejarah membuat lo memiliki point of view terhadap masa kini dan masa depan yang jauh lebih seger gitu. Karena ya Wet ya, siapa sih yang suka belajar sejarah? Di era distraksi sekarang udah kayaknya semakin sedikit ya. Aduh buang-buang waktu ya Bo, belajar masa lalu. Udah belajar masa sekarang sama masa depan aja. Lo nggak memberikan reaksi karena lo suka banget kan sejarah anaknya ya. Iya. Lo suka budaya ya. Enggak. Gue suka aja gitu. Gue setuju sama poinnya tadi wartawan tadi ya. Jurnalis tadi kan bilang bahwa mengetahui sejarah untuk memahami masa kini dan masa depan. Gitu kan? Gue setuju sama poin itu. Karena dengan lo tahu sejarah itu, lo jadi bisa kayak connecting the dot. Oh ini berulang. Oh ini kayak begini. Oh ini kayak begitu. Gitu. Jadi sekarang tuh di TikTok banyak loh akun-akun yang bahas sejarah-sejarah gitu. Oh ya, aduh please forward me deh. Gue tuh suka loh, gue tuh kan anak A4. Gue tuh belajar sejarah. Iya, jadi dia bikinnya tuh snippet-snippet gitu. Rio banyak omong ya.
Kesel banget. Rio bilang gini, yang satu Ria Lirungan, satu lagi Fadlizon. Si paling budaya, paling sejarah. Rio banyak omong nih, comel banget pagi ini. Fadlizon ahli sejarah. Menteri Kebudayaan. Allahu Akbar, maaf Pak. Aduh, momen-momen ini nggak enak banget. Iya tahu, kayak familiar ya namanya ya. Aduh, capek banget. Gue pernah lo sebelah sama Pak Fadlizon lo di pesawat lo. Nah, momen-momen kayak gini nih lo berharap reaksi gue gimana? Sama kayak mobil Tesla tadi. Oke, gue ulang. Gue pernah lo sebangku sebelahan sama Pak Fadlizon di pesawat, tiketnya 15 juta. Gila, mahal banget, lo terbang kemana bro? 15 juta lo bisa terbang ke London, naik ekonomi tapi. Emang lo tuh harus dipancingnya emang begitu ya? Kagak lah, gila kali lo. Duit. Bedak gua aja nggak nempel loh, saya kalau gua nggak terima duit. Kampret, emang lo bener-bener ada yang bilang dua-duanya aneh banget. Iya, memang ini kumpulan orang aneh. Kalau lo masih di sini, lo juga aneh, sama sama kita. Nah, tunggu dulu. Di dalam dunia yang semua serba sama dan serupa ini, mungkin menjadi aneh itu adalah sebuah keberuntungan. Contoh gitu ya, J.W. Anderson gitu. Saat semua sibuk melihat ke depan, meramalkan, aduh trennya kayak apa ya, aduh mau jual apa ya, katanya fashion houses lain itu cuma mikirin jualnya apa. Kalau dia kasih point of view, karena point of view yang memberikan anchor terhadap sebuah brand. Beda, temen lo yang lain sibuk jualan skincare, gue jualan es teh dah, bisa punya mobil di atas 10 M. You know, memiliki orang aneh. Boleh masuk ke dalam bahasan yang tersisa kemarin ya. Ini juga mengenai menjadi orang aneh. Lu kenapa kayak influencer fitness gitu sih, yang kalau duduk kameranya tuh ada di bawah udel gitu, yang mau dikasih lihat? Tapi itu kan selain enggak. Lu jangan gitu. Lu framing orang baik-baik aja gue duduknya. Oke. Terus apa? Lo parah banget ya. Gila ya lo. Gila Naj. Emang bener-bener. Bukan, gue tuh kesian sama lu. Maksudnya biar lu tuh image-nya baik. Kalau lu duduk terlalu di bawah, low angel, ininya makin kelihatan big. Udah biarin aja, udah gini kan terang jadinya bagus. Udah diem. Oke. Kemarin tadi gue drop buku Unreasonable Hospitality yang dikarang oleh pengarangnya, gue lupa, lu lihat di channel WhatsApp. Buku ini lagi jadi bestseller, Iwet. Dan gue dengar wawancara dia di Oprah gitu ya. Ini orang jadi terkenal, dia ini punya restoran di New York. Oke. Tapi dia jadi terkenal bukan karena kualitas makanannya. Kalau lu punya restoran, yang lu jual apa sih, Wet? Coba gue tanya. Pelayannya. Apa yang lu jual kalau lu punya restoran? Ya makanan lah, pakai ditanya, gila ya. Betul. Nah, orang ini berbeda, Web. Jadi dia tuh udah yakin banget kalau kualitas makanannya dia terbaik. Nah, rupanya dalam dunia restoran itu penghargaan paling prestigious adalah terpilih sebagai 50 best restoran apalah gitu penghargaannya. Jadi biasanya setahun sekali 50 restoran owner itu diundang. Jadi ketika lu terima undangan, lu tahu lu masuk dalam 1 sampai 50. Tapi lu nggak tahu lu ada di peringkat berapa. Jadi among restauranters, mereka akan berharap semoga nama dia tidak disebut pertama. Karena kalau disebut pertama berarti lu nomor 50, say, lu paling bontot. Disebut terakhir lu nomor 1. Gitulah intinya. Dia udah sangat percaya diri, namanya dia disebut pertama, Wet. Jadi dia di urutan paling bawah. Terus dia ngeliat gitu ya, datanglah sebuah pemahaman, aha moment, dia bilang gini, gua kalau bersaing dengan restoran-restoran ini hanya mengandalkan mutu makanan gue, kalah gue, yang lain lebih bagus. Apa ya yang bisa gue kasih? Nah, terus dia lagi low, dia lagi down gitu. He went out to celebrate. Ya udahlah, kita rayakan. Terus dia mendapatkan sebuah ide bahwa oke, orang itu pergi makan karena apa sih yang dicari? Pulang ke rumah, apa yang lo ingat?
makanannya enak, experience-nya bagus. Pengalaman dia bilang, people will eventually forget the taste of the food. Yang dia ingat adalah experience yang dia rasakan di restoran tersebut. Rasa asin, rasa kompleks, itu mah dijelaskan semenit juga selesai. Tapi happy banget ya kita spend time di restoran itu. Makanya dia menerapkan unreasonable hospitality. Contoh. Kayak apa tuh unreasonable hospitality? Contoh gitu ya, ada satu couple udah tua datang ke restorannya dia, pesan makanan, terus seems restless, terus dia nanya sama waiternya gini, mau nanya dong, kalau champagne ditaruh di kulkas itu meledak nggak ya kalau kelamaan? Oh, meledak. Gini, kenapa memang kita tuh merayakan anniversary kita malam ini, dia udah menikah 40 tahun, udah tua, udah tua. Terus dia bilang gini, oh oke, tadinya kita cuma mau spend time di rumah, kita udah simpan champagne, taruh di freezer. Terus tiba-tiba suami gue kasih kejutan, kita pergi ke restoran mewah yuk di New York. Dia ajak gue ke sini, sampai sini kita inget, aduh champagne kita di kulkas, takut meledak ya, takut kebakaran, kakek nenek. Lo tau apa yang si waiter lakukan? Give me your address. I will take care of your champagne while you enjoy our food. That's very nice of you. Itu aja kan udah bebunga ya si oma-oma. Selama mereka makan, waiternya pergi, pas pulang, thank you, settle the bill. Sampai di rumah, lo tau apa yang dilakukan restoran dan waiter ini? Udah di set up meja cantik, Apa? Dikasih champagne baru, udah di chill, dikasih kaviar, dikasih hidangan ringan, dan dessert. Jadi dia pulang melihat itu, oh, restoran itu restoran terbaik di dunia ini. Kalau lo bosen. Halo? Bukan. Itu kan? Ya, udah terus. Itu Ya, adalah terus. unreasonable hospitality. Yang diingat tuh itu. Dan orang ini akan cerita ke teman-temannya semua, restoran ini restoran terbaik. Not because of the food, but because of the hospitality. Contoh lain ya. Ada keluarga dari Rusia datang ke New York pertama kali. Pengen duduk di samping meja. Kenapa mau duduk di meja? Di samping jendela, you know? Karena anak-anak aku baru pertama ke New York, pengen lihat serunya salju di New York. Terus si waiternya bilang, oh serunya salju di New York sih harus main salju di Central Park. Oh, damn it. Tapi itu ngantri sekali loh. Lo nggak akan keburu nih kalau habis makan. Aduh sayang banget. Next visit mungkin ya. Tomorrow we are leaving, going back to Russia. Oh okay, too bad. Enjoy your dinner. Selama lagi dinner, mereka they enjoy the food. Begitu selesai, settle bill. Terus di atas tray-nya itu ada 4 sleigh ride di New York, di Central Park, sama naik becak keliling. Terus dia gini, apa ini? Compliment from the house. You should go to Central Park after this. We book you a sleigh ride 30 minutes from now. Enough time for you to walk and enjoy the scenery. Oh, sampai di sana mereka menikmati waktu, bla 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 bla. Pulang ke Rusia, dia cerita ke semua teman-temannya yang adalah milioner triliuner Rusia. Bulan depannya restoran itu dipenuhi dengan orang-orang kaya dari Rusia hanya karena mereka mendengar kisah cerita dari orang-orang itu. Unreasonable hospitality. Jadi yang dia ceritakan melalui bukunya ini, Iwet, walaupun kita tidak bekerja di dunia yang menjual jasa, adalah always push beyond your capability to extend hospitality and kindness to people. Gitu. Bagus gak bukunya? Kindness to people. Bagus. Ya. Tapi Fadlizon. enggak. Kalau untuk orang-orang seperti lo, boleh izin menyampaikan, boleh. Karena gue khawatir nih nanti abis ini anak-anak Ripin digini, kalian tuh harus unexpected hospitality. Kenapa kalau hamba lu tuh harus Khawatir izin boleh, izin boleh. Coba dong geng duet yang lagi nganggur cari ya, tanya sama Gemini partner siaran Leo Agustus 13 yang cocok, yang gak joy killer tuh siapa?
Gue tuh udah berbunga-bunga, jantung gue sampai berdebar, rambut blowan gue sampai lepek. Gue ceritain mengenai unreasonable hospitality. Segitu aja bro komentar lu. Tapi izin. Ini harus diluruskan. Kalau nggak bahaya nanti ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma harus di make sure aja bahwa cost-nya semua ke cover gitu. Maksud gue gini, izin sekali lagi, ini mah mohon izin gitu ya. Satu, apakah dengan makanan yang dijual, profit yang dihasilkan, mereka masih menghasilkan profit untuk bisa melakukan servis seperti itu? Itu gue tanya dulu. Iya, lu jangan tanya ke gue sebelum lu menerapkan ini. Lu tanya aja sama perusahaan lo. Diam. Cut. Remote. Mute. Itu juga dia bahas, Wet. Dia bilang gini, I know what's in your mind. Pasti lo kalau punya restoran dan restoran lo kecil, lo akan bilang sama gue gini, ya lo enak, lo restoran fine dining, laba lo banyak, duit lo banyak, lo bisa, you have the luxury to treat your customer like that. Terus dia bilang gini, itu kan pemahaman yang ada di kepala lo. Dia bilang gini, kalau lo kreatif, lo itu bisa mencari unreasonable hospitality yang sesuai sama kantong lo. Contoh. Contoh unreasonable hospitality yang murah meriah ya. Dia bilang gini, contoh ya, gak selalu semuanya itu caviar, champagne, and sleigh ride. Kayak gue nggak tahu ya, gue nggak pernah tinggal di Amerika. Katanya kalau di New York, kalau lo parkir di depan yang ada meter standnya itu, biasanya customer suka sebel karena 1 jam sekali dia harus ke depan cemplungin koin, baru balik lagi makan. Biasanya waiternya akan nanya, sorry kesini naik apa? Nyetir atau how is the traffic today? Kalau dia bilang, aduh nyetir parah banget. Oh, driving. Where did you park? Parkir di depan. Okay, give us your license number. We'll handle your meter. Itu katanya cuma a quarter, Wet, sejam. A quarter. Nah, itu bagus memberikan konteks dari cerita lo tadi. Karena punten izin, khawatirnya ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah, jatuhnya akhirnya yaitu tadi boncos. Cuma kalau lu bisa jelasin seperti ini, kan lebih clear gitu bahwa sebenarnya untuk unreasonable hospitality yang juga dibutuhkan adalah kreativitas. Karena unreasonable hospitality, paham ya? Dikasih konteks, ya kan? Karena unreasonable Nah, iya memang seperti itu, betul. Iya. karena kan tidak semua orang tuh pintar. Gak semua orang pintar kayak lo. Ya, karena gak semua orang kan pintar kayak lo gitu. Jadi unreasonable hospitality itu juga dibutuhkan kreativitas supaya nggak plek-ketiplek dicontoh orang langsung gitu. Oh, gue harus cari nih orang yang butuh diambilin champagne-nya. Oh, gue harus cari nih orang yang begini begitu segala macam. Sebenarnya ini nyambung kan sama obrolan kita dulu. Cuma dibalut pakai nama unreasonable hospitality. Betul nggak? Yes. Ini kan sebenarnya sama dengan kayak give your 1000% when you are working. Bener nggak? Yes. Iya kan? Jangan cuman kasih 100%, kasih 1000%. Yes. Kalau lo kerja di restoran, kasih servis yang baik. Bukan hanya lo memberikan layanan makanan, bukan cuman kasih makanan enak, tapi lo juga harus kasih experience yang bikin orang kena ke hatinya. Betul. Aduh, tapi ya Simple deh. Misalnya gini, sekarang kan lagi musim hujan ya, musim hujan. Iya. Bener. Ya, musim hujan. Terus tiba-tiba ada orang customer lo, dia gini, aduh hujan lagi, gimana caranya nih ya balik ke mobil. Lo datang dengan payung, saya antar ya ke mobil. Nah, that's also unreasonable hospitality, gitu kan? Yes. Betul gitu. Atau ketika lu datang ke restoran, lu lihat customer lu lagi bawa tas terus sibuk mau naruh tas di mana, lu langsung sodorin keranjang for your bag. You know, stuff like that gitu ya. Itu unreasonable. Nah, ini juga nyambung, tapi rasanya beda. Ada lagi satu, misalnya gini, ini masih restoran ya, study case-nya restoran lu tuh selalu penuh.
restoran lu selalu penuh, terus kemudian susah untuk mendapatkan table. Tiba-tiba ada orang datang, dia lapar sekali, dia pengen makan. Terus dia bilang, saya butuh tempat buat 1 orang. Tempatnya penuh. Instead lo jawab, kita penuh hari ini. Lo akan bisa bilang dengan baik gini, sebenarnya kita penuh, tapi saya coba cariin ya, buat berapa orang? 2 orang. Kalau misalnya tempatnya C misalnya, di pojokan, keberatan nggak? Kalau tempatnya di bar, keberatan nggak? You know? Those kind of stuff yang lo nggak langsung saklek bilang, nggak bisa, kita penuh. Iya. Iya kan? Betul, betul, itu gue setuju. Creativity needs dibutuhkan. Tapi gue tadi cuma mau bilang gini, emang ini juga cara komunikasi ya. Kalau ke lu tuh harus konteksnya dulu ya, baru kasusnya ya. Kalau di gue kan harus harganya. Karena cerita yang sama nih gue ceritain ke teman gue yang kebetulan bintangnya Capricorn, dia get it dan lebih menyenangkan. Cerita ke Leo tuh kayak anyep, tau nggak lo? Ini gue karma di 2026 tuh cepet banget ya Bun. Ini kali tadi yang lo rasain waktu lo cerita mobil Tesla ya Beb ya, rasanya tuh anyep ya, kayak makan kerupuk lupa ditutup toplesnya 3 hari ya, melempem ya. BABI ini rasanya gue tuh tidak kembang gitu, kayak tidak konfeti firework Katy Perry. My point adalah gue tuh baca buku ini dan mendengarkan podcast ini gitu ya, gue tuh gini, itu sebetulnya yang semakin malas dilakukan oleh orang-orang kita. Contoh namely yang kemarin gue bilang, bicara mengenai unreasonable hospitality. Ini not to name names ya, kalau ternyata saya salah, my bad. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ini usul, lo mau terima syukur apa enggak. My point of view. Kemarin gue ngomong ya bahwa ternyata cowok itu suka ngomongin cowok lain atau orang lain juga ya. Ini di gym, mengenai PT gym dan kebiasaan orang. Tahun baru, angka member gym biasanya melonjak. Karena banyak orang yang punya resolusi, orang yang baru general check up, disuruh olahraga, yang merasa overweight, yang merasa underweight. They go to the gym to exercise. Jadi, banyak orang newbie yang trainingnya tuh baru, yang masih nggak tahu mesti ngapain. Gue tuh suka sebel sama orang yang lu udah jago di gym, lu ngelihat orang yang olahraganya tidak tepat, yang lu lakukan, lu omongin di belakang, lu bercandain sama teman-teman lo. Menurut gue itu hurtful. Kalau itu datang dari sesama customer, ya udah deh ya, we are both paying customer. Tapi kalau itu datang dari trainer atau petugas dan staff gym, menurut gue itu hurtful. Nah, terus pas gue dengar unreasonable hospitality ini, gue gini, kalau gue jadi trainer gym, gue ngelihat member gym gue nih, kan gue pegawai di gym ini. Kalau ada member gym yang olahraganya bingung, gue lagi free, gue nggak pegang klien, gue akan samperin, Pak, baru nih olahraga di sini, selamat bergabung gitu. Oh, mau deadlift? Oke, kalau deadlift gini Pak, biar punggungnya nggak sakit Pak. Nih, saya kasih contoh ya, jangan langsung 30 kilo atuh Pak. Yuk kita mulai dari 5 kilo. Yuk barengan, saya temenin nih, saya nganggur. Nah, gini punggungnya nggak sakit. Coba Bapak ulang sendiri, ya kan? Abis ini kira-kira Bapak mau latihan apa lagi nih? Saya temenin 15 menit, Pak. Saya temenin. Kan enak ya, Bo? Toh lu nganggur juga. Jangan cuman kasih waktu lu ke klien yang udah book sesi lo. Toh anyway lu pegawai kan di situ. Dan itu member yang bayar lo bulanan. Treat them equally. They deserve your attention. Dan itu menurut gue, that's unreasonable hospitality. You'll never know loh. Freebies yang lo kasih service begitu bisa jadi, aduh aku ternyata latihan sendiri nggak cocok ya, aku mau book, aku cocok loh sama kamu mas. You know, stuff like that. Ini Rini bagus deh. Rini Amelia R. Kalalo. Unreasonable hospitality, it means extra miles that you will give the best effort from yourself. Bagus nih ya. Jadi ini di wrap nih sehingga nggak cuman terus kemudian konteksnya adalah tadi ke restoran atau di gym tadi contohnya Dave, tapi sebenarnya bisa ke semua lini pekerjaan atau bahkan kehidupan. Extra miles that you will give the best effort from yourself, itu bagus. Yes, bener. Unreasonable hospitality. Yang penting tulus from your heart. Niatnya memang baik ya. Sama seperti tap-tap. Ayo yang niat yuk, tap-tapnya 1 juta likes. Ini baru 600.000 ya. Silahkan. Yuk, monggo.
kemarin gue juga mengalami unreasonable hospitality dari sebuah klinik, Wet. Aduh, yang punya namanya siapa yang handle gue? Marisa atau Melisa gitu. Jadi lucu deh, klinik ini gue temui dari TikTok, Wet. Jadi dia hanya handle menyamarkan luka yang ada di badan lo. Bisa luka operasi, luka jatuh. Nah, seperti lo tahu, gue kan punya luka di kaki gue dong, Wet. Dan gue kan agak sedikit insecure ya dengan luka ini. Namanya pigmentologi atau pigmentologi ya, pigment apa ya? Cukup gue lupa ya. Pokoknya gitu. Jadi gue ke situ, gue konsultasi mau ngebenerin scar di kaki gue. Terus di owner staff yang bertugas juga yang ternyata one of the owner gitu. Terus dia apa nih gitu yang Mas Dave inginkan yang paling mengganggu. Gue kasih lihat dong. Pigmentologi, betul, pigmentologi. Gua kasih lihat dong ini gitu. Terus dia jelasin, oh kalau itu treatmentnya tidak mudah karena yang terjadi adalah begini, begitu, begini, butuh 5 atau 6 kali untuk dilakukan. Tapi bisa nggak? Bisa. Terus gua kasih lihat, luka juga di dada gue. Kalau ini jauh lebih mudah karena ini lukanya tidak terjadi hyperpigmentation, bla 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 bla. Terus gue gini, tapi yang mau gue kerjain yang kaki. Terus dia bilang, kalimatnya dia gue nggak akan pernah lupa. What do you recommend? Gue tanya gitu dong. Terus dia bilang gini Kak Dave, karena Kak Dave sebenarnya pengen benerin luka di kaki yang sebenarnya agak sulit. Boleh nggak? I'll give you free treatment. Let us work on your scar yang paling mudah di sini, so we can gain your trust, so you know how we work dan hasilnya seperti apa. Jadi Kak Dave punya ekspektasi yang jelas. Boleh nggak gitu? Kok gini? Lucu amat. Oh, oke deh, kita kerjain yang gampang dulu. Free on the house, so we can gain your trust. Bagus ya, Bo. Gue sepanjang di treatment tuh gue gini, bagus ya kata-katanya dia. Dia kerjain dulu treatment yang gampang, biar I want to gain your trust, biar lu lihat hasilnya, baru abis itu lu percaya sama kita untuk kerjain problem yang jauh lebih susah. Gue nggak bisa loh digituin, Wek. Langsung pengen gue peluk rasanya si Melisa tuh. Yang suaranya hilang karena habis mabara. Aduh, lu tuh iya. Kenapa nek gue nek? Nggak apa-apa. Ini ya mudah terenyuh gitu ya. Iya loh, Wet. Kenapa ya gue, Wet? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya. Pantesan lo tuh sama Becky tuh cocok gitu kalau ngobrol ya. Pasti kalau Becky tuh, gue udah bisa membayangkan dia langsung komentar pas, aduh baik sekali si Melisa gitu ya. Karena kalau gue kayak, oh iya, emang udah seharusnya si Melisa berkata seperti itu. Ya nggak sih? Gue tuh sambil lo cerita ya, gue tuh selalu membayangkan, oke, put yourself as Becky. Kalau Dave cerita gini, kira-kira Becky akan menjawab apa? Aduh, baik sekali Melisa itu, gitu ya. What? Wait. Jadi selama ini kita mulai siaran dari tahun 2023, saban gue cerita tuh itu yang ada di kepala lo. Saban gue cerita berapi-api lo gini, lo lebay banget sih ini laki gitu. Gue baru tahu bahwa perasaan gue ini terkejut, kecewa. Lo lihat nggak muka terkejut gue? Alis gue tinggi banget loh. Enggak, itu perasaan lo aja. Alis lo biasa-biasa aja. Botox lo sempurna. Menurut lo gue tuh lebay ya, Bo? Gue tuh terlalu berperasaan gitu. Gimana sih, Bo? Iya, makanya gue begini. Ini kayaknya ya harus dites ulang deh. Kayaknya dia tuh super melankoli sih sebenarnya sih. Melankoli gue, iya. Iwet, kata Rio, Iwet fake. Dan gue nggak tahu loh, Yo, kalau dia fake. Gue ini kelas Piala Citra loh, kategorinya loh. Lu Dian Sastro. Lu tuh cuma temennya dia doang. Ingat di sana. Enggak lah, ada beberapa tapi yang gue kayak, oh iya. Mulai iya. sekarang gue akan tiap kali gue bercerita dan gue melihat reaksi lu, gue akan gini bertanya dalam hati, tulus nggak ya dia? Tulus kok. Gue kalau misalnya ketawa bener. Gue nggak bisa ketawa dibikin-bikin, nggak bisa gue nggak bisa.
Tapi iya loh, gue tuh I play to my emotional quite to my emotion quite a lot. Iya. Lu tuh bener-bener semua tuh di emosi lu maininnya gitu. Kayak contoh kemarin gitu ya, kan gue kemarin nge-MC Dulux Color of the Year. Color of the Wind. Kok Color of the Color Year? of the Year dong. Color of the Year 2026. Terus WO yang bertugas tuh kan ada LOMC-nya kan. LOMC-nya suka ngedengerin kita siaran juga. Terus dia bilang, aku tuh teman trainingnya Mas Iwet. Hah? Training? Iya, jadi Iwet training sebagai penyiar, dia training sebagai produser. Oke, lanjut. Terus. Iwet siaran di Hard Rock, dia jadi produser di Trax. Produser di Trax, oke, lanjut. Udah gitu, terus jadi aku anak radio kak. Oh oke gitu, terus udah dia dan kerjanya asik ya, maksudnya gue cocok gitu. Jadi kayak misalnya gue lagi sibuk ngelihat apa, dia udah langsung kasih bolpen gitu. Jadi kayak sebelum gue perlu dia udah tahu gitu. Kayak udah pokoknya keren deh kemarin tuh CEO-nya itu. Gue lupa lagi namanya, atau gue nggak nanya bahkan, atau dia nggak memperkenalkan diri. Terlalu banyak yang aku pikirkan. Anyway, terus selesai gue nge-MC, kan dia orang pertama yang menyambut gue di bawah panggung dong. Dia langsung gini, oke, udah selesai Kak Dev, terima kasih eventnya. Ada yang dibutuhkan lagi nggak? Enggak, aku gini. Terus dia langsung, ini tasnya gitu. Aduh, servisnya, boom. Karena gue titipin tas gue, tas tangan gue. Ini tasnya Kak Dev. Oh, terima kasih. Aduh, agak aus. Oke, ini minum gitu. Udah, terus dia gini, aku tuh starstruck loh sebenarnya. Hah? Aku bilang gitu. Maksudnya, aku tuh ngefans banget sama siaran Kak Dev, dan aku juga suka sama Kak Dev dari zaman Kak Dev siaran radio. Oh, aku bilang gitu. Dari awal tadi ketemu aku sebenarnya mau ngomong gitu, kalau aku suka dengan cara Kak Dev berkomunikasi. Thank you, dan hari ini aku happy karena bisa ngelihat live Kak Dev di atas panggung. Oh, terus dia kayak yang bingung gitu. Terus gue gini, oh thank you. Nah itu tuh gue digituin tuh, itu yang paling gue inget tuh pas pulang. Ya sama Terus? honor dari Dulux lah ya, gue inget. Cuman digituin orang tuh gue, oh gitu. Terus gue bener apa kata lu ya, Bo? Gue, iya. Lu ngedenger cerita gue gini aja kering kayaknya emosi lu ya. Udah cukup dah. Emang kalau gue tuh gimana sih? Kalau gue tuh dingin gitu ya, kayak Enggak, kayak lu tuh emosinya gitu. Enggak, gitu lu ya? orang paling hangat yang pernah gue temui di dalam hidup gue. Lu tuh Masa sih? hangat. Oh Lu iya? hangat kayak gudeg Pak Atmo yang udah di kulkas gue 4 hari. Gudeg Pak Atmo tuh gudeg apa lagi, Bo? Lo nggak tahu gudeg Pak Atmo? Nggak tahu. Waduh, pengalaman hidup lu bro. Lu boleh naik Tesla. Ini gudeg paling mahal di Jakarta, Pak bro. Di mana tuh gudeg Pak Atmo? Ya ampun, Wet. Itu presiden juga langganannya di situ. Bu Atmo, bukan Pak Atmo. Hah? Bu Atmo ya? Ya, Bukan. ibu nggak bakal mungkin jualan tanpa bapak. Akankah ada ibu tanpa bapak? Bu Atmo, Pak Atmo ya? Ayo yang Bu benar Atmo, apa Pak coba? Atmo sih, Bo. Gue pernah foto loh sama si Pak Atmo. Udah langsung aja, di mana belinya? Di Gandaria, Wet. Oh, kan gampang aja, tinggal bilang ada gudeg enak banget namanya gudeg Pak Atmo, adanya di Gandaria, sampingnya Ikan Ujung Pandang, gitu aja. Ya udah, tapi intinya mah mungkin ini karma hidup gue ya, Web. Gue yang terlalu berapi-api ini, gue tuh dikelilingi sama orang-orang yang dingin gitu. Scorpio, teman-teman gue itu kan dingin, ya. Capricorn itu dingin. Kalau lu tuh bukan dingin sih, Web. Lu tuh suam-suam kuku gitu. Oh, lu iya. tuh, iya, lu tuh nginres gitu. Nginres tuh apa artinya? Dingin-dingin sama banyak peresnya kalau bereaksi. Oke deh, udah jam 8, gue mesti pakai kain nih. Makasih banyak ya buat pagi hari ini, buat segala ilmu dan juga pengetahuannya. Thank you banget loh. Oke, kamsia. Deh, senang tuh mau pakai kain deh. Iya, pasti ya. Dah.